Kali ini kami akan jelaskan pada kalian mengenai inverted fullback. Dalam konteks posisi ini, pemain yang akan kami jadikan contoh adalah Joshua Kimmich. Ya benar, meskipun Kimmich musim 2019-2020 lebih sering dipasang sebagai gelandang bertahan, namun kami menilai bahwa kualitas dan penafsiran perannya sebagai inverted fullback belumlah hilang. Seperti pada laga-laga knockout hingga final UCL musim 2019-2020 yang diakhiri dengan juaranya Bayern Munchen, kita bisa lihat Joshua Kimmich diberikan peran ini oleh Hansi Flick. Bukan tanpa alasan Hansi Flick menaruh Kimmich pada posisi ini. Kami bisa jelaskan dua alasan mengapa akhirnya Kimmich lah yang diberikan tanggung jawab untuk bermain di posisi inverted fullback. Yang pertama adalah karena cederanya Pavard. Pavard merupakan pemain yang diplot sebagai fullback kanan pada musim 2019-2020. Namun sayangnya, dalam fase knockout UCL musim 2019-2020, ia malah harus absen lantaran cedera. Dan ketika ia pulih pun tidak bisa serta-merta langsung memainkannya sebagai pilihan utama pada pos fullback. Sebab Bayern Munchen sudah berada dalam fase genting dan penuh akan pertaruhan untuk menjadi juara UCL. Makanya dipilihlah Kimmich di pos tersebut. Yang kedua, Hansi Flick tahu bahwa Kimmich mampu mengemban tugas ini. Berbekal pengalaman sebelumnya ia bermain pada posisi tersebut, maka sudah pasti kemampuannya belumlah hilang. Sebenarnya masih ada Odriozola yang juga bisa dipasang pada posisi ini. Akan tetapi, pemain muda Spanyol itu tidak cukup bagus dalam hal bertahan, sehingga pasti akan sangat riskan jika memaksakannya bermain sebagai pilihan utama di pos ini. Dan ternyata keputusan dari Hansi Flick terbilang tepat. Mungkin awalnya Kimmich sempat keberatan, tapi karena ia adalah pemain yang mengedepankan kepentingan tim, maka tugas seperti ini pastilah ia terima. Beda antara posisi dan peran fullback. Seperti yang kita ketahui, biasanya posisi seorang bek sayap dalam sepak bola disebut fullback. Bila ditarik jauh ke belakang, istilah fullback muncul sejak awal mula sepak bola mengenal formasi. Posisi pemain belakang disebut fullback karena dianggap bertahan penuh. Posisi gelandang disebut halfback karena tugasnya untuk menyerang dan bertahan. Istilah fullback sendiri menjadi semu ketika ada istilah baru bagi pemain yang berposisi bertahan dan bermain di area tengah. Dalam formasi 3 back, tentu kita akan menemukan satu back di posisi tengah dan 2 back yang ada di kanan dan kiri. Yap, artinya istilah itu berubah menjadi center back. Atas dasar itu pula, maka posisi pemain bertahan yang bermain di sisi lapangan akhirnya lebih familiar disebut fullback kanan ataupun kiri. Posisi dan peran adalah dua hal yang berbeda jika dikaitkan dalam sepak bola, dan dalam konteks ini maka peran fullback tidak hanya sebatas pemain bertahan yang bermain di sisi lapangan. Kita tentu sering mendengar role offensive fullback dan defensive fullback. Posisinya sama-sama fullback, namun mereka memiliki peran berbeda. Offensive fullback tentu akan berfokus pada penyerangan meskipun tidak melupakan tugasnya dalam bertahan. Sebaliknya, defensive fullback adalah fullback yang lebih fokus pada pertahanan. Namun, ada peran baru yang dimainkan oleh seorang fullback di era modern ini, yaitu inverted fullback. Peran inverted fullback tentu berbeda dengan inverted winger yang sudah lebih dulu terkenal. Pada peran inverted winger, si pemain sayap akan menempati sisi yang berlawanan dengan kaki terkuatnya. Jadi, apabila ia pemain berkaki kanan, maka akan dimainkan di sisi kiri dan begitu pula sebaliknya.
Sementara inverted fullback lebih kepada penempatan ia ketika bermain. Lazimnya seorang fullback akan bermain di sisi lapangan bahkan hingga dekat ke touchline atau garis tepi lapangan. Namun, dengan seorang pemain memainkan peran inverted fullback, ia akan lebih sering ditemukan berada di half space atau bahkan agak ke tengah. Dengan adanya inverted fullback ini, maka winger akan tetap menjaga kelebaran sekaligus akan memecah konsentrasi lawan karena dalam beberapa momen akan menghadapi situasi 1 melawan 2. Tujuan lain dari peran ini adalah seorang inverted fullback akan sering berada di half space untuk bisa melepaskan early cross atau crossing dari daerah yang rendah. Tentunya early cross merupakan salah satu cara ampuh untuk membongkar pertahanan lawan. Selain itu, dengan adanya inverted fullback, sirkulasi bola dapat berjalan lebih cepat. Dari segi defensif, peran inverted fullback tentu penting dalam situasi counter pressing, terutama bagi tim-tim yang mengandalkan high pressing dalam pendekatan mereka kepada lawan saat mereka kehilangan bola. Dengan inverted fullback yang masuk ke half space atau bahkan ke tengah, maka jarak dari pemain akan menjadi rapat. Kemampuan defense mereka diharapkan dapat berguna di area tinggi, sehingga ketika situasi timnya kehilangan bola, mereka bisa langsung melakukan pressing ke pemain dari tim lawan. Dengan seringnya pemain yang berposisi sebagai inverted fullback naik ke pos tengah yang biasa diisi oleh gelandang atau bahkan inside forward, maka ia akan meninggalkan posnya di sisi pertahanan. Space inilah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan untuk dieksploitasi. Butuh seorang defensive midfielder atau central back yang cerdas dan paham akan positioning serta orientasi akan ruang atau space. Atribut inverted fullback. Atribut yang diperlukan seorang inverted fullback tentunya crossing. Crossing merupakan salah satu senjata seorang inverted fullback pada umumnya. Selain itu, ia juga harus memiliki positioning yang baik serta reading the game yang prima. Dengan positioning dan reading the game yang baik, ia bisa menempatkan dirinya pada posisi yang bebas dan bisa langsung melepaskan umpan ke arah kotak penalti ataupun ke switch play. Selain itu, dengan seringnya ia overlap, maka otomatis akan berpengaruh pada staminanya. Jelas dibutuhkan pemain dengan stamina yang prima untuk memainkan peran ini. Ia harus siap naik untuk support serangan serta track back ketika terjadi counter attack selayaknya fullback pada lazimnya. Yang menarik, di posisi ini tidak menuntut seorang fullback untuk memiliki speed yang tinggi. Tentu akan baik jika pemain dengan peran ini memiliki speed yang tinggi. Namun, selagi tim dan rekannya membentuk shape yang prima untuk cover area, maka ia bisa dengan nyaman memainkan peran ini, meskipun ia tidak memiliki speed yang begitu kencang.